wabarakatuh. Nama saya Ayu Anissa dari jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Kampus UIN Aranyeri Banda Aceh. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah video yang berjudul Komunitas Pertanian Kampung Cotgut, Kecamatan Setagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Berikut video. Kampung Cotgut merupakan kampung yang terletak di Kecamatan Setagan Timur, yang merupakan kecamatan yang berlokasikan di Kabupaten Nagan Raya, yang memiliki luas wilayah sekitar 251,6 km, serta memiliki 34 kampung. Nah, salah satunya adalah Kampung Cotgut. Secara geografis, Kampung Cotgut ini terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Kampung Cotgut memiliki sumber daya alam yang cukup dan telah lama dikelola oleh petani, serta merupakan pendapatan andalan bagi warga Kampung Cotgut. Sumber daya yang didapat berupa lahan pertanian yang luas dan sumber mata air jernih yang terdapat di Dusun Lampaya. Komoditas yang menjadi unggulan di Desa Cotgut berupa padi, sawit, dan kacang tanah. Komoditas padi merupakan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tertinggi dibandingkan dengan komoditas sawit dan kacang tanah. Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia. Tingkat produksi maupun konsumsi, padi selalu menempati urutan pertama di antara komoditas lainnya. Produksi padi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan penambahannya penduduk. Kondisi sosial masyarakat di Kampung Cotgut dapat diuraikan menjadi 3 kategori, yaitu nilai norma, kepercayaan antara masyarakat, dan kearifan lokal. Selain sumber daya yang cukup, Kampung Cotgut banyak meraih prestasi di bidang mengaji. Kampung Cotgut juga dijuluki sebagai kampung yang bersyariat diakui oleh Dinas Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya. Bakat mengaji di usia kanak-kanak dan juga diajarkan mengaji sejak kecil, serta dukungan orang tua yang merupakan kunci semangat bagi anak-anak sehingga mendapatkan penghargaan di setiap perlombaannya. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Nah, biasanya kendala yang sering dihadapi oleh para petani pada saat kegiatan sawah ini biasanya apa kendalanya? Kendala yang sering dihadapi seperti perubahan cuaca, hama yang muncul. Nah, kemudian hama dan penyakit yang sering muncul pada tanaman padi itu seperti apa, Pak?
Hama yang sering muncul pada tanaman padi seperti siput, belalang, burung, dan tikus. Kemudian solusi agar tanaman padi ini bertumbuh dengan bagus tuh atau dengan layak, bagaimana Pak solusinya? Solusinya yaitu dijaga kebersihan agar tidak ditumbuhi rumput liar dan terhindar dari munculnya hama, dan kemudian dijaga kestabilan air terhadap lahan sawah. Oh, berarti harus kebersihan, kestabilan air dalam. Nah, pada saat panen berapa kali dalam setahun? Biasanya panennya dalam 1 tahun itu 2 kali. Misalnya luas tanahnya berapa? Luas lahan sawahnya sekitar 2.500 meter. Biasanya dalam satu kali panen berapa karung yang didapatkan? Biasanya kalau tahun kemarin panennya 24 karung. Dalam satu karung itu berapa sih biasanya di harga? Satu karung itu sekitar 52 kilo dengan harganya 280.000 per karung. Oke, berikut wawancara dari salah satu para petani. Selain komunitas sawah, di Kampung Cogut juga terdapat komunitas lahan sawit. Menurut salah satu petani kelapa sawit, beliau memiliki luas wilayah sekitar 1,5 hektameter, serta dapat dipanen sekitar 1 bulan 2 kali panen. Biasanya sekali panen mencapai 800 kg. Satu kilonya dihargai dengan 1.250. Nah, karena sekarang sudah menurun harganya, jadi para petani mendapatkan 1 kilonya itu berharga Rp800. Jadi, jika setiap panennya mendapatkan 800 kg, maka petani sawit mendapatkan Rp480.000. Dengan harga yang menurun drastis, para petani sawit susah untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari penanam sawit. Para petani kelapa sawit memiliki kendala yang dihadapi adalah gangguan terhadap hewan hutan berupa babi dan landak yang merusak tanaman muda. Walaupun sudah dikelilingin oleh pagar, maka tetap saja dirusak oleh hewan. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit itu berupa serangga seperti ulat api yang menyebabkan helaian daun berlubang dan ulat kantong yang menyebabkan penyakit pada helaian daun yang mengering. Selain komoditas padi dan sawit di Kampung Cogut, juga terdapat lahan untuk menanam kacang tanah. Tanaman kacang tanah merupakan tanaman mengandung protein dan lemak banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut salah satu petani kacang tanah, beliau memiliki luas lahan yaitu 200 meter persegi, serta dapat dipanen sekitar 2-3 kali per tahun. Dalam sekali panen mencapai 2-4 karung. Dalam 1 kilo kacang tanah ini memiliki harga Rp15.000. Menurut para petani kacang tanah, kendala yang dihadapi adalah perubahan cuaca yang menimbulkan hama dan penyakit. Kemudian tumbuhnya rumput di sekitar tanaman. Hama dan penyakit yang sering menyerang berupa ulat yang timbul ketika hujan. Kemudian jamur yang menimbulkan penyakit bercak daun, karat, dan layu. Penyakit bercak daun dan karat merupakan penyakit yang penting karena telah menyebar luas dan sering mengakibatkan kerugian besar. Biasanya para petani untuk mengendalikan hama yang ada di tanaman kacang, para petani menggunakan pestisida kimia untuk mengusir atau mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kacang tanah. Sekian dari paparan video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.